Pandeglang, Banten dikenal tanaman yang subur dan memikat banyak potensi yang dikembangkan. Tak heran banyak tanaman hortikultura di wilayah Pandeglang ini, salah satunya budidaya mentimun hijau yang tentunya dengan membudidayakan tanaman mentimun hijau ini memiliki nilai ekonomis tinggi. Mentimun hijau ini sendiri sudah cukup banyak dikenal di Indonesia, bahwa tanaman timun hijau ini dalam waktu panemnya bisa panen selama 20 hari hingga 40 hari. Lokasi pembudidayaan mentimun ini berlokasi di Kampung Ayam Sindang, Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ya, salah satunya pembudidaya mentimun hijau ini bernama Haji Wawan Sofwan. Ia membudidayakan tanaman mentimun ini di atas lahan seluas kurang lebih 2 hektar yang siap panen penuh ditanami timun hijau selain memanfaatkan lahan yang ada dan menjadi sumber pembuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayahnya tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Nasir mengatakan yang saat itu pun berkunjung ke tempat pembudidaya mentimun hijau, ia pun mendukung dengan pembudidayaan mentimun yang dikembangkan oleh Haji Wawan Sofwan tersebut. Nasir menyebut bahwa penanaman hortikultura sangat cocok untuk di daerah Pandeglang, Banten, dan ia pun mendorong support terkait pengembangan hortikultura. Nah, ini perdana kita hari ini memanen sekaligus kita yang makan. Luar biasa ya, manis ya, gurih, dan memang untuk pasar ya seperti segede ini, nggak boleh lagi lewat. Ini harganya pas kalau seperti ini panennya yang dibutuhin pasar. Tapi kalau udah agak besar gitu ya, nah itu sudah nggak disukai oleh pasar. Mungkin harganya juga murah. Insya Allah ya, semangat Pak Haji dan kawan-kawan di sini ya. Mudah-mudahan Giro Hortikultura Pandeglang ada di Kadomas. Kadistan Pandeglang Nasir yang didampingi staf dan PPL pada kesempatan itu mengapresiasi kepada para petani di bawah binaan Haji Wawan, seorang ASN di lingkungan Kanwil Kemenak Banten tersebut. Kita silaturahmi melihat Pak Haji Wawan sebagai petani baru menurut saya yang memang concern untuk mengembangkan hortikultura khususnya mentimun. Ya, ini saya kira satu hal yang baik karena luasannya juga 1,5 hektar. Ini sangat bagus, membuka lapangan pekerja juga bagi para masyarakat khususnya petani penggarap yang ada di wilayah Kadomas ini. Ya, kita insya Allah akan support apa saja nanti yang beliau butuhkan. Tentu pembangunan hortikultura ini harus kita giatkan ya, terlebih beberapa komoditas yang memang rentan dengan inflasi ya, seperti cabai, bawang ya. Nah, kemudian komoditas horti sayuran lainnya saya kira cukup bagus dan memang Kadomas sebagai salah satu sentra komoditas hortikultura Pandeglang. Pak, untuk terkait dengan pemasaran sendiri Pak? Saya kira kalau pemasaran kan kita kan sangat strategis ya, sangat dekat dengan Jakarta, Tangerang Raya, kita punya pasar Rau, kita punya pasar Tanah Tinggi. Saya kira itu adalah fokus kita ya. Jadi selama ini memang tidak sulit, apalagi komoditas seperti mentimun ini kan tidak terlalu bergejolak ya, fluktuasinya tidak, saya kira stabil, harga juga insya Allah menguntungkan bagi para petani. Yang penting memang mengelola dengan baik. Kita akan optimalkan karena kebutuhan masyarakat termasuk untuk kebutuhan pasar kita juga masih kurang ya, beberapa komoditas mungkin yang tidak terlalu banyak dibudidayakan oleh masyarakat kita sekarang perkenalkan ya. Kaki-kaki Gunung Karan misalnya hortikultura dataran tinggi ini kita akan coba kembangkan lebih luas sehingga minimal untuk kebutuhan kita ya. Tetapi juga kita akan punya pangsa pasar yang saya lihat cukup strategis. Posisi kita ya, kenapa tidak kalau kita memang untuk kembangkan. Jadi beberapa hal termasuk memperkuat kelembagaannya, kelompoknya, kemudian juga fasilitas, insya Allah nanti kultivator dan lain-lain kita coba minta ke pusat sehingga girohnya pembangunan hortikultura Pandeglang itu bisa menggeliat. Harapan kita memang
mengajak semua para petani yang memiliki potensi lahan, kemudian kita minta bisa dioptimalkan. Potensi air juga kan cukup banyak, itu kita tidak terlalu sulit gitu. Kita coba mengembangkan komoditas yang memang berekonomis ya. Nah itu dengan budi cara yang saya kira yang menggunakan teknologi kayak ini kan mulsa dan sebagainya, ini juga kan meminimalkan biaya ya. Karena gulma itu kan salah satu faktor saya kira yang membutuhkan perhatian serius dari para petani gitu. Nah itu salah satu, makanya teknologi mulsa ini sangat efektif dan bisa menanam beberapa kali dalam setahun. Dirinya pun akan mengoptimalkan dengan pengembangan penanaman hortikultura tersebut di Kabupaten Pandeglang. Nasir berharap kepada para pembudidaya untuk terus membudidayakan secara konsisten sehingga penanaman dan menjaga inflasi hortikultura di Pandeglang